Hei, ada teddy bear. Pinjem ya. Enggak. Ih, Ini my teddy bear. bener ini teddy bear kamu. Sebenarnya ini saya ketemu di belakang panggung, tapi ini saya lihat cute sekali. Jadi ini saya pegang aja. Kok kamu kasihan banget sih? Emang kamu nggak pernah punya teddy bear sebelumnya? Sebenarnya kamu tahu, saya memang tidak pernah punya teddy bear sebelumnya. Dari kecil pun saya tidak punya teddy bear. Menyedihkan bukan? Iya sih, biasa anak kecil punya teddy bear. Tapi kamu tahu nggak? Ada loh satu orang yang tidak pernah punya teddy bear. Mana ada, seluruh orang di dunia ini anak-anak kecil pasti punya teddy bear. Ada. Tidak ada satupun yang tidak punya teddy bear. Kamu dengerin saya. Ada, namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Bahkan dia nggak punya kasur. Dia lahir di kandang domba dan tidur di atas tumpukan jerami. Menyedihkan sekali. Iya, makanya dia lahir ke dunia ini beda pertumbuhannya sama anak-anak kita. Dia lahir bukan untuk memiliki teddy bear seperti ini. Jadi dia untuk apa lahir? Dia lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sampai satu hari nanti dia akan bawa kita ke surga. Jadi dia datang untuk menyelamatkan kita semua? Betul sekali. Semuanya? Iya, termasuk kamu. Saya juga? Iya. Oh, tapi saya untuk saat ini tetap teman baik saya adalah Leroy. Leroy? Siapa Leroy? Leroy, ini Leroy. Nggak apa-apa lah kamu sekarang ini. Tapi Tuhan Yesus adalah teman terbaik kita. Dia adalah juru selamat kita, teman terbaik kita. Dia penghibur kita di saat sedih. Pokoknya dia segalanya buat kita. Ya nggak apa-apa, tapi kamu mau main sama Leroy. Tapi izinkan saya untuk cerita tentang Tuhan Yesus. Oh iya, coba. Oke? Siapa Tuhan Yesus itu ya? Oke. Oke. Yuk ikut saya yuk. Nanti kita cerita. Kemana kesana? Kesini. Oke. Yuk. Hai kids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Toy Bible Story. Dalam seri ini, kita belajar untuk memenuhi tujuan hidup kita, yaitu melayani Tuhan bersama dengan mainan-mainan seru dari Toy Bible Story. Kita semua pasti suka dengan mainan. Kita semua bermain dengan mainan-mainan kita yang banyak jenisnya. Semua mainan itu dibuat dengan satu tujuan, yaitu untuk dimainkan dan bermain dengan kita. Kita tahu bahwa Tuhan menggunakan tokoh-tokoh di dalam Alkitab untuk memberitakan siapa Tuhan dan betapa Tuhan mengasihi setiap dari kita. Dalam lesson kali ini, kita akan belajar bagaimana mereka memenuhi panggilan dan tujuan Tuhan melalui kehidupan mereka. Ayat hafalan untuk lesson kali ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Lagi ya, sekali lagi. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, begini ceritanya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Adik-adik, coba kakak tanya, siapa yang punya boneka teddy bear? Wah, banyak juga ya. Hampir setiap dari kita memiliki boneka teddy bear di rumah. Bahkan, kita bisa punya boneka teddy bear sejak sebelum kita dilahirkan. Ketika kita masih di dalam kandungan dan sudah mau dilahirkan, keluarga atau sahabat dari orang tua kita ada yang membelikan boneka teddy bear sebagai kado untuk menyambut dan merayakan kelahiran kita. Karena itu, kita dapat memiliki boneka teddy bear sejak kita masih bayi. Boneka teddy bear adalah boneka yang empuk, lembut, yang dapat selalu menemani kita saat kita sedih, saat kita takut, saat kita kesepian, dan juga saat kita bahagia. Berbeda dengan kita, Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Raja Damai, Raja di atas segala raja, justru dilahirkan di kandang domba, di atas jerami yang kotor. Ia turun dari surga untuk dilahirkan menjadi seorang bayi tanpa ada bantal, selimut, dan juga boneka teddy bear. Semuanya itu dia lakukan bagi kita semua. Hari ini kita belajar dua hal yang Tuhan Yesus berikan bagi kita dengan kelahiran dan kedatangannya ke dunia. 1. He give us forgiveness and eternity in heaven. Minggu lalu saat kita belajar tentang The Little Green Army Man, kita belajar bahwa hukuman atas dosa adalah maut. Setiap orang yang sudah berdosa dan hukuman atas dosa adalah maut, yaitu hidup terpisah dari Allah selamanya. Hari ini kita mendengar kabar baiknya adik-adik. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus setiap dosa kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan ia memberikan pengampunan atas setiap dosa-dosa kita. Sehingga setiap orang yang percaya dan menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosanya diampuni. Sehingga layak menerima keselamatan, yaitu anugerah hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Yang kedua, He give us comfort. Nah, boneka teddy bear memang boneka yang nyaman untuk kita peluk saat kita merasa sedih, takut, dan kesepian. Tapi hari ini kita belajar Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik dari boneka teddy bear. Nah, itu Yesus Tuhan Kristus kita. Saat kita merasa sedih, kita dapat datang kepada Yesus dan berdoa. Maka Ia akan menghibur kita. Saat kita takut, Tuhan Yesus dapat memberi kita keberanian. Saat kita kesepian, Tuhan Yesus pun selalu ada bersama dengan kita. Maka dari itu, kita dapat selalu menemukan kenyamanan dan kedamaian di dalam Yesus Kristus saat kita datang kepadanya. Tuhan Yesus dapat menjadi teman dan sahabat yang baik bagi kita, sehingga kita tidak lagi merasa sendirian dan kesepian. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau selalu ingat dan dekat dengan Tuhan Yesus? Nah, yes, semua mau ya? Nah, kalau begitu, katakan bersama dengan kakak. When I play, I can remember that Jesus was born in the hay, so I could be in heaven someday. Oke, sekali lagi ya. When I play, I can remember that Jesus was born in the hay, so I could be in heaven someday. Yes, good job adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kita sudah belajar Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus, betapa dahsyatnya ya Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus ya Tuhan, sehingga kita bisa diselamatkan ya Tuhan. Kita juga belajar banyak ya Tuhan tentang apa makna dari kelahiran Tuhan Yesus ya Tuhan. Dan iya ya Tuhan, Tuhan Yesus memberi comfort bagi kita ya Tuhan, memberikan kenyamanan ya Tuhan, memberi perlindungan bagi kita semua. Dan semoga kita selalu ya Tuhan dilindungi ya Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua ya Tuhan, memelihara ya Tuhan kita semua ya Tuhan, agar kita semua bisa Tuhan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, dan kita juga mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, jadilah sesuai dan kehendak-Mu. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, sampai di sini dulu lesson Toy Bible Story kita kali ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0089911110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.